Namun Bu Marni langsung menentang semua rencana pernikahan yang diutarakan oleh Vera dan Pardi. Bu Marni ingin Vera menikah dengan laki-laki yang punya pekerjaan tetap, bukan laki-laki pemabuk, tukang palak, dan pengangguran seperti Pardi. Khawatir Vera jadi berubah pikiran karena terpengaruh oleh ucapan Bu Marni, Pardi pun tak tinggal diam. Pardi kembali menemui sang dukun untuk minta pelet pengasihan yang lebih dahsyat, agar Vera lebih tunduk dan patuh kepadanya dibanding kepada siapapun termasuk pada ibunya. Bisa ditebak Vera yang sempat oleng pendiriannya kini kembali berpendirian teguh, hanya ingin menikah dengan Pardi. Bila tidak dengan Pardi, Vera mengancam akan kabur dari rumah kawin lari dengan Pardi. Bu Marni tersentak tak menyangka sikap Vera bisa berubah sedrastis itu. Vera yang selama ini selalu patuh padanya, kini berubah 180 derajat menjadi berani membangkang. Tak ingin ditinggalkan oleh Vera, Bu Marni pun terpaksa menuruti kemauan putri kesayangannya itu. Singkat cerita, pernikahan Vera dan Pardi pun digelar, meski dengan sangat sederhana, tapi tak mengurangi kebahagiaan Vera yang terlihat begitu menggebu-gebu ingin menjadi istri Pardi. Sampai para tetangga yang julid menilai Vera perawan tua tak tahu diri, punya suami preman pasar aja bangganya melebihi punya suami pejabat. Tapi Vera tak peduli dengan anggapan miring para tetangganya itu. Namun sayangnya manisnya kebahagiaan hanya Vera rasakan sebentar saja. Pardi yang sempat janji akan mencari pekerjaan setelah mereka menikah, kini malah mengingkari janjinya sendiri. Vera sedih karena Pardi sejak menikah tak pernah mau mencari kerja. Padahal Vera lelah, selain harus mengerjakan semua tugas rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, juga harus mengurus Bu Marni ibunya yang sakit. Setiap hari kerja Pardi hanya marah-marah, tidur, makan, ngopi, dan main HP lalu keluyuran tak jelas dengan teman-temannya di pos ronda. Hal yang selama ini Pardi lakukan ketika masih bujangan. Pardi juga tak pernah menghargai Bu Marni yang dianggapnya cuma menyusahkan dan hidup hanya menjadi beban anak dan menantunya saja. Bu Marni sering menangis disumpahi Pardi biar cepat mampus. Vera yang tak terima menegur Pardi. Bu Marni itu ibu mertuanya, jadi harus dihormati. Pardi bilang kesal dulu Bu Marni tak setuju dia menikah dengannya, hanya gara-gara usianya lebih muda dan hanya seorang pengangguran. Padahal dulu Vera terpaksa menikah dengan Pardi biar para tetangga berhenti menyebutnya perawan tua atau penggoda suami orang. Pagi itu, seperti biasa Vera berjualan pepes ayam berkeliling dengan sepedanya. Bu Ratna salah satu pelanggannya mengatakan jika rasa pepes ayamnya sangat mirip dengan resep Bu Marni yang lebih dulu jualan sebelum sakit-sakitan seperti sekarang. Bu Ratna merupakan istri dari seorang ustadz yang terenyuh dengan perjuangan Vera yang menjadi tulang punggung keluarga. Dengan senang hati dia membantu merekomendasikan pepes ayam jualan Vera kepada teman-temannya untuk acara arisan, pengajian, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Vera sangat berterima kasih kepada Bu Ratna. Sementara itu Elsa, seorang janda yang dulunya mantan pacar Pardi, juga sesama penjual pepes ayam dari kampung sebelah. Dia kesal melihat Bu Ratna dan para warga memuji jualan Vera. Elsa merasa tersaingi. Elsa mencoba menjatuhkan usaha Vera. Dia fitnah bahan baku ayam Vera merupakan ayam tiren, makanya harganya menjadi murah. Elsa juga mengatakan jika Vera berjualan menggunakan penglaris celana dalam. Hingga Elsa pun sengaja menebar paku di rute jualan yang biasa Vera lewati hingga ban sepeda Vera kempes. Tapi semua usahanya selalu gagal. Dan kali ini saat ban sepedanya kempes ada warga yang lewat menolongnya. Pardi awalnya ikut kesal karena usaha Vera selalu diusilin oleh Elsa. Pardi mengancam Elsa jangan lagi mengganggu Vera. Elsa mencoba mencari cara lain untuk menjatuhkan Vera. Apalagi dia tuduh Vera sudah merebut Pardi. Jadi dulu Pardi memutuskan Elsa karena selalu menolak untuk diajak menikah. Elsa memang cinta pada Pardi, tapi dia tak mau menikah karena Pardi masih menganggur. Elsa kemudian malah menikah dengan laki-laki tua tapi kaya pemilik beberapa kontrakan. Tapi itu pun tak lama karena suaminya tersebut kemudian meninggal mendadak. Elsa pun menjadi janda dan kembali hidup susah seperti sebelumnya karena tidak diberikan harta gono gini oleh anak mantan suaminya. Pardi yang ingin punya istri yang bisa menanggung semua biaya hidupnya itu pun mendekati Vera. Dia tahu Vera dicap perawan tua dan butuh status nikah agar tidak dicemooh oleh para tetangga julidnya yang takut Vera menggoda suaminya. Elsa yang menyesal dulu tak mau diajak menikah masih menaruh cinta pada Pardi dan ingin merebut kembali Pardi dari Vera.
Sementara itu Kokom, keponakan Bu Ratna, merupakan seorang siswa kelas 11 yang sejak kecil punya kelebihan sebagai seorang indigo. Kokom merasa hanya bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang tak bisa dilihat oleh orang awam. Tapi Kokom juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Kokom punya seorang penjaga dari leluhurnya yang bernama Nyai Ronggeng. Sosok Nyai Ronggeng adalah seorang perempuan cantik berambut panjang dan mengenakan pakaian ala penari. Dengan ciri khas setangkai bunga Kamboja terselip di atas telinganya. Nyai Ronggeng akan selalu hadir menemani dan membantu Kokom tiap kali mendapatkan gangguan gaib. Namun Kokom tak pernah memperlihatkan semua kelebihannya pada semua orang. Hari ini Kokom sedang liburan sekolah. Kokom datang ke rumah Bu Ratna mencicipi menu pepes ayam yang dibelikan oleh Bu Ratna. Katanya pepes ayam buatan Vera rasanya enak. Kokom ditemani Bu Ratna hendak belajar bikin pepes ayam ke rumah Vera. Kokom saat bertemu langsung dengan Vera tiba-tiba kaget. Kokom melihat Vera tubuhnya hitam penuh arang seperti habis terbakar. Berkali-kali Kokom mengucek matanya, tapi dia masih melihat hal yang sama. Hingga Bu Ratna menjadi keheranan dan menepuk bahunya. "Kamu teh kenapa, Kom? Kok sikap kamu aneh begitu?" tanya Bu Ratna yang keheranan. "Ah, enggak kok Bi, enggak apa-apa," sahut Kokom cepat. Kokom tak mau bibinya itu berpikir yang aneh-aneh tentangnya. Tak lama berselang, Kokom kali ini mendengar bisikan Nyai Ronggeng. "Kamu sebaiknya segera ingatkan Vera agar berhati-hati. Keselamatannya sedang terancam. Ada orang yang berniat jahat sama dia," tutur Nyai Ronggeng dengan suara lembut yang terdengar di telinga. "Baik Nyai, nanti akan saya sampaikan ke Vera," sahut Kokom yang bicara berkomunikasi dengan bahasa hati dengan Nyai Ronggeng. Setelah mengenalkan Bu Ratna dan Kokom ke Bu Marni, Vera pun langsung mengajak kedua tamunya itu untuk ke dapur tempat dia biasa memasak. Pardi masih tertidur di kamarnya sebab semalam dia pulang menjelang pagi. Setelah bermain catur dan kartu dengan teman-temannya di pos ronda, Pardi memang bangunnya sering kali siang. Saat Vera sedang asik menunjukkan cara membuat pepes ayam dengan cara tradisional dengan menggunakan tungku kayu, tiba-tiba terdengar suara Pardi memanggilnya. Vera. Pardi teriak-teriak memanggil Vera minta dibuatkan kopi dengan nada pemerintah. "Kopi mana kopi?" Bu Marni yang sedang berada di ruang tamu menegur Pardi jangan teriak-teriak sebab malu sama tamu. Pardi minta Bu Marni jangan cerewet. Kesal tak menemukan Vera di ruang tamu, Pardi langsung menuju dapur dan masih dengan suara keras memanggil-manggil nama Vera. Vera, kopi Ver." Pardi pura-pura menyapa ramah saat melihat ada Bu Ratna. Ada Bu Ustadz tuh main kesini. "Ada perlu apa ya sama istri saya sampai pada ngumpul di sini segala?" tanya Pardi sedikit keheranan. Kemudian Pardi sempat melirik ke arah Vera dengan menunjukkan mimik wajah kesal. Vera hanya tertunduk. Vera terlihat agak ketakutan. Raut wajahnya gelisah. Dia takut kembali dimarahi Pardi karena selama ini Pardi termasuk suami yang otoriter. Bila minta dibuatkan makanan atau minuman harus dilaksanakan saat itu juga. Bila tidak, Pardi akan melempar barang-barang sambil terus memaki. "Iya Kang Pardi, kenalin ini Kokom, keponakan saya dari kota. Kebetulan dia teh lagi liburan sekolah, katanya mau belajar bikin pepes ayam yang enak sama Vera," jawab Bu Ratna sambil memberi isyarat. Gitu. Pardi mengangguk-angguk. Pardi tahu Bu Ratna salah satu orang terpandang di kampung itu, punya usaha kuliner sendiri yang buka cabang di 3 tempat. Pasti uangnya banyak, pikir Pardi saat tahu maksud dan tujuan kedatangan Bu Ratna dan Kokom. Tanpa malu, Pardi minta Bu Ratna bayar jasa Vera untuk mengajarkan Kokom cara membuat pepes ayam pakai kayu bakar. Soalnya resep pepes ayam Vera didapat dari Bu Marni yang telah lebih dulu dikenal sebagai pembuat pepes ayam terlezat di kampungnya. Bu Ratna yang paham hanya tersenyum dan membuka tasnya, dan kemudian mengambil 2 lembar uang 100 ribuan dari dalam dompetnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Vera.